Hai, apa kabar? Hari ini aku pengen ngajak kamu diskusi. Menurut kamu, kalau cewek sama cowok pergi nih, entah untuk PDKT atau pacaran, siapa sih yang bertanggung jawab untuk bayar? Sebenarnya ini tergantung sama kebiasaan masing-masing sih. Tergantung sama pribadinya masing-masing gitu. Sebenarnya bebas-bebas aja. Cuman ya aku mau diskusi aja. Siapa tahu ada sudut pandang lain yang lebih menarik dibanding aku yang bisa dipelajari sama teman-teman lain yang mau pacaran atau sedang pacaran. Kalau menurut pengalaman aku sama suamiku yang waktu itu masih jadi pacar aku, tentu saja dari PDKT sampai pacaran aku bayar bill aku sendiri. Emang kadang-kadang gantian sih, tapi aku berusaha untuk bayar apa yang aku lakuin, kayak makan, nonton gitu. Aku berusaha untuk bayar tanggung jawab itu sendiri gitu. Atau kadang gantian, kalau misalnya dia lagi nggak ada ya aku bayar. Tapi kok sih maksudnya sebaliknya juga begitu gitu. Kalau misalnya aku lagi nggak ada, dia juga bayarin aku. Ada juga waktu-waktu tertentu yang emang spesial buat kita. Kadang aku bayarin dia, beliin kado, kayak traktir dia juga sebaliknya begitu. Biasanya kita lakuin saat momen-momen spesial kayak Valentine, Natal, atau ulang tahun. Itu biasanya dia bayarin aku atau aku yang bayarin dia gitu. Sama aja sih gantian ya. Ya begitulah pokoknya. Tapi yang jelas aku berusaha untuk bertanggung jawab sama tagihan aku sendiri gitu, bill aku sendiri. Kalau misalnya aku makan, ya aku bayar makanannya aku gitu. Ya ada aja sih yang suka nanya, kenapa bayar sendiri? Kan punya, kenapa bayar sendiri? Kan punya pacar, punya gebetan. Gimana ya? Sejujurnya aku mau banget dibayarin apa-apa. Aku tinggal tunjuk, udah pasti dibeliin gitu. Ya aku juga mau dibeliin rumah, baju, mobil, tas, kek kereta, apalah pokoknya dibayarin gitu ya. Ya mau aja, enak kan orang dibayarin gratis. Siapa yang nggak mau barang gratis? Tapi aku
sering banget lihat teman-teman aku di kehidupan aku yang pas-pasan ini. Aku kenal beberapa orang cowok yang siangnya mereka kerja nih untuk memenuhi kebutuhan di rumah, bantu-bantu orang tuanya, dan untuk kebutuhannya dia sendiri gitu, kebutuhan pribadinya dia. Ketika punya pacar, ada budget yang harus disisihkan juga gitu untuk kehidupan percintaan nih. Kita gak bisa tahan kalau kita lagi jatuh cinta, rasanya pengen ngasih-ngasih aja kan. Kayak misalnya pacarnya ulang tahun lah, pengen ngajak ceweknya makan lah misalnya, atau beliin ceweknya apalah gitu. Kadang-kadang kan kita gak bisa tahan hal-hal yang kayak gitu ya. Dan orang-orang yang aku kenal ini, mereka harus kerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan kehidupan percintaannya ini, supaya kalau mereka pergi makan atau pergi malam mingguan, pergi ngapain lah sama pacarnya, budget di rumah, budget yang untuk rumah tidak terganggu, budget untuk kehidupan pribadinya dia sendiri tidak terganggu, dan budget untuk kehidupan percintaan tetap tercukupi gitu. Aku pikir gak semua orang tuh diberkati sama kelimpahan. Gak semua orang cukup hidupnya. Maka aku memposisikan diri aku, gimana kalau misalnya aku jadi cowoknya yang pagi sampai sore kerja, malamnya harus ojek online misalnya, untuk nyisihin sedikit uang untuk pacarnya, untuk happy sama pacarnya. Kan cinta juga dibangun pakai uang, dan kita nggak bisa bilang enggak. Ya, aku memposisikan diri aku, gimana kalau misalnya aku jadi cowoknya ya. Apakah berat? Apakah harus ngirit? Apakah besok aku masih punya uang untuk makan? Maka dari itu aku berusaha untuk meringankan beban si cowok juga gitu, beban pacar aku. Ya kalau misalnya memang aku punya uang ya aku bayar. Ada orang-orang yang pikir kalau aku bayarin cowok jadi kayak murahan gitu, atau semua cowok juga bakalan mau kalau aku gampang bayarin cowok gitu. Tapi aku pikir aku cuma pengen berbagi beban sama orang ini. Mau dia nanti jadi pacar aku atau enggak, aku pengen berbagi beban sama orang ini. Kan tujuannya pacaran buat happy. Kalau misalnya
aku pergi sama dia tapi dianya pusing soal uang karena harus bayarin aku terus-terusan, dan aku memanfaatkan hal itu, akan jadi berat untuk satu pihak. Dan jadi gak bahagia aja gitu. Gak seru gak sih? Maksudnya jadi memanfaatkan atau ya gitulah, memanfaatkan kali ya. Aku gak mau kayak gitu. Kalau misalnya nanti kita jadi suami istri, ya bakalan lebih berat lagi tantangannya. Gak bisa salah satu aja yang berjuang gitu, tapi dua-duanya juga berjuang untuk bisa sharing apapun yang dia punya. Dan berikutnya, aku cuma gak pengen kalau misalnya nanti putus nih, ada salah satu pihak yang ngerasa dia nih udah aku kasih ini banyak gini, terus putus lagi. Aku gak mau kayak gitu. Jatuhnya aku malah jadi gak enak sama orang gitu. Jadi kayak utang budi sama orang. Apakah itu disebut hutang? Ya pokoknya gitulah, jadi kayak ngerasa ada ya jadi ngerasa ada yang utang. Boleh gak sih itu disebut utang? Ya pokoknya teman-teman ngerti lah kalau misalnya kita kayak dikasih barang, dikasih apa sama orang, terus begitu hubungannya tidak baik, habis itu kita ngerasa, aduh tau gitu gue gak terima nih barang-barangnya dari dia. Pasti kan ada kayak gitu. Atau dari sisinya pemberi juga pasti, enggak pasti sih, tergantung orangnya. Dari sisinya pemberi ada perasaan, padahal tuh ya gue udah ngasih dia A, B, C, D gitu. Aku gak mau ada kayak gitu sih. Drama banget. Males banget gak sih berurusan? Belum menikah tapi udah ngurusin harta gunung gini. Enggak deh, thank you. Dan ada beberapa tips yang mungkin bisa diikuti sama teman-teman, cewek-cewek khususnya. Tips yang pertama, untuk menghindari hal-hal yang tadi kita obrolin di atas, kalau misalnya ceweknya memang punya rezeki lebih untuk bayar atau bantu si cowoknya, ya menurut aku sih gak apa-apa aja gitu. Tapi dengan catatan ada obrolan, ada keterbukaan di antara kalian yang harus didiskusikan dari awal gitu, supaya gak ada salah paham. Kadang-kadang cowok itu gengsinya tinggi, dan ketika cewek bayar, dia akan gak enak sendiri gitu. Walaupun mungkin dia juga lagi gak punya uang, tapi coba didiskusikan baik-baik, supaya si cowok juga gak ngerasa kalau derajatnya diturunin gitu. Dan buat cewek yang ngerasa
mandiri secara finansial dan cowoknya emang nggak seberkelimpahan kamu, jangan ngerasa kamu bisa kontrol cowoknya, karena biar bagaimanapun kalau hubungan dibangun ya dua-duanya harus sederajat gitu, bukan sederajat ya, seimbang, sepadan gitu. Iya gitu, ngerti kan ya? Aku percaya kalian udah pinter-pinter, pasti ngerti maksud aku. Begitu. Yang kedua, tips yang pertama tidak berlaku untuk cowok yang kelakuannya dajal, yang mintanya memang dibayarin aja, jangan. Cek juga attitude-nya gimana, apa dia baik atau enggak, apakah dia toksik atau enggak. Kalau misalnya kamu ngerasa cewek-cewek ini ngerasa oh ya udah kayaknya dia baik deh, kayaknya memang dia lagi nggak punya duit deh, ya udah bayar aja gitu. Jangan pikir gimana, ya udah bayar aja. Tapi kalau misalnya emang cowoknya dajal, ya jangan lama-lama deh berhubungan sama dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kalian udah pacaran terus perginya nggak cuman kalian berdua, kan kadang-kadang ada double date, triple date, apalah gitu yang ngedate-nya rame-rame. Dari awal didiskusiin dulu nih acaranya mau ngapain, terus kemana, jadi kalian berdua bisa sama-sama diskusi ini. Kira-kira kalau pergi ke tempat A, habis makan untuk 2 orang berapa gitu, dan disesuaikan. Misalnya habisnya 400.000, ya ceweknya titipin uang aja 200.000 ke 100.000 ke si cowoknya, jadi nanti di depan teman-temannya seolah-olah cowoknya yang bayar, karena biar gimana laki-laki punya punya kebanggaan ketika bisa nunjukin kalau dia care sama kamu gitu. Jadi lebih baik ya biarin aja dia bayar, biar orang-orang taunya dia yang bayarin kamu, yang nggak apa-apa. Kamu toh tidak butuh pengakuan yang gimana banget kan gitu, jadi ya udah biarkan dia gitu, asal memang keduanya benar-benar sepakat untuk ngelakuin itu gitu. Terus apa lagi ya, apa lagi ya, udah sih paling gitu aja. Pokoknya kalau kalian udah jadi pasangan, PDKT atau mau jadi pasangan, jangan gimana ya, jangan ya terbuka aja lah soal yang kayak gini-gini gitu. Aku juga kayak gitu waktu pacaran. Kalau misalnya kita mau pacaran nih malam minggu, pasti selalu tanya kita mau makan di mana, mau nontonnya di mana. Jadi aku juga dari rumah siapin uang, maksudnya siapin ya uangnya aku ya segitu gitu, uang jajan aku untuk membayar diri aku sendiri ya, kalau ada lebih aku bayarin dia gitu. Kalau misalnya kita udah jadi pasangan kan kita harus saling bantu ya, saling ngisi kekosongan gitu. Itu aja sih dari aku. Semoga
membantu buat teman-teman yang mau pacaran, akan pacaran, sedang nggak punya duit buat pacaran. Ya, semoga hubungannya baik-baik aja. Jangan lupa untuk saling terbuka, dan kalau misalnya memang ada cerita lain, ada sudut pandang lain, ada hal lain yang menarik dari hubungan kalian, boleh komen di bawah supaya kita sama-sama diskusi, supaya kita bisa sama-sama belajar satu sama lain. Thank you udah dengerin. Kita ketemu lain kali. Aku nggak tahu kapan, tapi kita pasti bakal ketemu lagi. Oke, bye. Love you.